Setelah membahas perubahan eksergi di dalam sistem tertutup dan terbuka, serta transfer eksergi karena transfer kalor, kerja, dan aliran massa, pada bagian ini akan dibahas prinsip penurunan eksergi atau perusakan eksergi di dalam sistem yang berhubungan dengan ireversibilitas. Untuk membahas prinsip penurunan eksergi ini, akan kita lakukan melalui analisa perubahan eksergi pada sistem yang paling sederhana, yaitu sistem terisolasi. Perhatikan sistem terisolasi berupa tangki kokoh terisolasi yang berisi fluida seperti yang diilustrasikan pada slide ini, yang mengalami suatu proses dari keadaan awal ke keadaan akhir. Untuk sistem tertutup atau massa yang konstan, maka perubahan ekserginya diberikan pada persamaan 26 berikut, yaitu delta X sama dengan delta U ditambah kerja lingkungan ditambah delta EK dan ditambah delta EP. Jika kita sederhanakan persamaan tersebut dengan menggabungkan U ditambah EK ditambah EP menjadi E, maka diperoleh persamaan berikut, di mana perubahan eksergi sama dengan perubahan energi ditambah kerja lingkungan P0 kali delta V dikurangi T0 kali delta S. Untuk tangki kokoh yang terisolasi, tidak ada perubahan energi, tidak ada perubahan volume, maka perubahan eksergi menjadi delta X sama dengan min T0 kali delta S seperti yang ditampilkan di sini. T0 adalah temperatur absolut, jadi nilainya selalu lebih besar dari 0. Begitu juga Sgen, entropi yang digenerate selalu lebih besar dari 0. Sehingga perubahan eksergi atau delta X pada sistem terisolasi selalu lebih kecil atau sama dengan 0, seperti yang ditampilkan pada persamaan 37 ini. Jadi persamaan 37 ini menyatakan bahwa eksergi dari suatu sistem yang terisolasi selama suatu proses selalu berkurang, atau dalam kasus yang terbatas, yaitu pada proses yang reversibel, tetap konstan. Adanya penurunan eksergi berarti ada eksergi yang dihancurkan. Dengan kata lain, eksergi tidak pernah meningkat dan eksergi dihancurkan selama proses yang sebenarnya. Ini dikenal sebagai prinsip penurunan eksergi. Untuk sistem terisolasi, penurunan eksergi sama dengan eksergi yang dihancurkan. Ireversibilitas seperti gesekan, pencampuran, reaksi kimia, perpindahan panas melalui perbedaan suhu yang definitif, dan sebagainya, selalu menghasilkan entropi. Dan apapun yang menghasilkan entropi, selalu menghancurkan eksergi. Eksergi yang dihancurkan sebanding dengan entropi yang dihasilkan, seperti yang dinyatakan pada persamaan 38 ini. Eksergi yang dimusnahkan adalah kuantitas positif untuk setiap proses aktual, dan menjadi 0 untuk proses yang reversibel. Eksergi yang dimusnahkan mewakili potensi kerja yang hilang dan juga disebut ireversibilitas atau kerja yang hilang. Persamaan 37 dan 38 untuk penurunan eksergi dan penghancuran eksergi dapat diterapkan untuk sistem apapun yang menjalani proses apapun, karena sistem apapun dan lingkungannya dapat dilingkupi oleh suatu batas sembarang yang cukup besar, di mana tidak ada perpindahan kalor, kerja, dan massa, sehingga sistem dan lingkungannya merupakan sistem yang terisolasi. Tidak ada proses aktual yang benar-benar reversibel, dan dengan demikian ada eksergi yang dihancurkan dalam suatu proses. Oleh karena itu, eksergi alam semesta yang dapat dianggap sebagai sistem yang terisolasi selalu menurun. Semakin irreversibel suatu proses, semakin besar penghancuran eksergi selama proses itu berlangsung. Tidak ada eksergi yang dimusnahkan selama proses kalau berjalan secara reversibel. Prinsip penurunan eksergi tidak berarti bahwa eksergi suatu sistem tidak dapat meningkat. Perubahan eksergi suatu sistem bisa positif atau negatif selama proses, tetapi eksergi yang dimusnahkan tidak bisa negatif, seperti yang diperlihatkan pada gambar di sebelah kiri bawah ini. Prinsip penurunan eksergi dapat diringkas sebagai berikut. Jika X yang didestroy lebih besar dari 0, maka proses berjalan secara irreversibel. Jika X yang didestroy sama dengan 0,
maka prosesnya reversible. Tapi jika lebih kecil dari 0, maka proses tersebut tidak mungkin terjadi.